Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Ibadah bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita mengingat akan betapa banyaknya kasih Tuhan, tak mungkin kita bisa mengucapkan terima kasih. Entah berapa lama kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini. Kita akan satu pujian bersama. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jadamu telah layakan kehidupanku. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidup kami Bapa. nyata di sepanjang hidupku. Jadamu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian dan kemuliaan ya Bapa. Segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Segalanya yang lebih dalam ku menyembah dalam dan kekal. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi dalam roh dan kebenaran. Kita satu di dalam doa.
Kami rindu meninggikan Engkau ya Allah. Kami rindu memuliakan Engkau ya Tuhan. Allah yang sungguh baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Allah yang selalu berada di tengah-tengah kehidupan kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tengah-tengah orang-orang pergi meninggalkan kami, tapi kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau tidak pernah jauh, bahkan selalu dekat dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur ada waktu, ada kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini diri kami sepenuhnya ya Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala pergumulan kami, permasalahan kami meletakkan di bawah kaki-Mu ya Bapak. Biar Engkau yang menyelesaikan setiap permasalahan kami. Biar Engkau yang membantu setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mau serahkan ibadah kami ini. Biar Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran hamba Tuhan yang begitu setia. Bapak Evangelis Hertanto di tengah-tengah kami. Yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau tutup bungkus, Engkau urapi hamba-Mu ya Bapak. Apa yang sudah dipersiapkan boleh menjadi rema buat kami, boleh menjadi kekuatan buat kami. Dan kami sebagai jemaat Tuhan membuka hati kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menerima dan itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih setiap kami yang sudah siap melayani Tuhan. Biar Tuhan yang berkati dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Bapak. Biar Tuhan tutup bungkus, boleh tiba di tempat ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Hari ini adalah hari yang Tuhan sudah buat kita. Hari yang Tuhan sudah siapkan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berikan salam dengan satu kanan kiri kita ucapkan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekarang masih pagi Bapak Ibu ya. Mungkin masih baru ini jadi belum bersemangat gitu ya. Bapak Ibu saya undang untuk bersama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menggerakkan tubuh kita. Karena Tuhan katakan, pujilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap ragamu. Kita akan pujian ini bersama-sama sekali lagi. Mari kita bergoyang Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Katakan sialalala, sialalala, sialalala. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan diriku. Apa yang Tuhan, apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan. Asalkan Tuhanku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai bergelapnya, ku akan lakukan pujian padamu. Jangan berdam, puji dengan tetapi
Terima kasih Tuhan. Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya berbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan tenang ku puji dengan tetapi ku bernyanyi haleluya, Yesus yang kasihku sayang sayang Tuhan, aku ini sayang Tuhan, akan jadi anaknya. akan jadi anaknya, aku ini sayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Masih ada Melewati bangsa. melewati tangisan, Rasa sesak di dada. rasa sesak di dada. Katakan iman berkata. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat. Walaupun tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Masalahmu masih ada, tetap percaya. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita akan bersama-sama dengan iman ya Ibu-Ibu. Walaupun gunung itu tak berpindah, Mari tetap percaya. Kau yang punya kuasa. Sekalipun kita dalam lembah gelap, Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. katakan walaupun masalahku Walaupun masalahku masih ada, mari kita percaya Tuhan akan menolong kita. rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Satu, dua, tiga. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekarang katakan di dalam segala hal, dalam segala. Terima kasih Tuhan, janji-Mu tidak pernah berubah Bapa. Janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Terjadi saat kita percaya. Meskipun itu seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, sanggup membuatmu naik ke gunung. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi dengan iman katakan, percayalah Tuhan yang bela. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang sungguh-sungguh peduli kepada kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, bahkan sungguh-sungguh membela kami. Dan kami percaya ketika kami jatuh, Tuhan tidak membiarkan kami tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kami. Pagi hari ini Tuhan, ketika iman kami lemah, mari Tuhan kuatkan. Buat kami tetap percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan nyata di dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami yang sudah ada di ruangan ini,
Kami siap untuk ditabur di firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terpuji, termulia namamu ya Allah. Dan kami tolak segala kuasa dalam bentuk apapun. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Allah Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami. Kau berkati kami yang hadir pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik. Tiba-tiba hilang di belakang saya. Oh, buat. Oh, iya. Oke. Shalom Bapak Ibu. Ini hari ini tanggal 15 hari Minggu. Ini tanggal atau hari yang dijepit nih. Ya, kemarin merayakan hari kasih sayang katanya. Ya. Lalu kemudian 2 hari ke depan bagi orang yang keturunan Tionghoa akan merayakan Imlek. Ya, hari tahun baru, katanya tahun baru kuda. Saya nggak tahu kudanya dari mana, tapi begitu ceritanya. Ya, dan kami gereja Mandarin merayakan perayaan Imlek, dan minggu depan itu ibadah gabungan dari ibadah pertama dan ibadah kedua dengan tema iman Imlek dan iman Kristen. Jadi kita akan mengupas dari sisi historis teologis tentang tradisi-tradisi Tionghoa di dalam Imlek menurut perspektif iman Kristen. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena hari kemarin hari kasih sayang dan 2 hari lagi hari Imlek, saya coba ambil judul tema pada hari ini, terlanjur sayang. Satu tema yang agak-agak genit gitu ya. Agak-agak remaja ya. Tapi ini bisa bicara secara general Bapak Ibu. Kita bicara secara umum begitu ya. Apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar terlanjur sayang? Saya merasa insecure diliatin begini. Seolah-olah mau dirajam. Maaf, saya harus pakai masker karena hampir 1 bulan saya batuk-batuk. Ya, saya tadi mau bawa pelapis mic, tapi saya kelupaan kelamaan ngobrol sama jemaat di nggak apa-apa. Oh ada. Sengaja saya pakai kumis karena pakai masker. Boleh ya? Nanti habis saya pakai saya copot supaya tidak menular begitu. Baik, kalau begini kan kelihatan senyum saya. Oke. Apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata terlanjur sayang? Langsung ingat lagu Memes ya. Langsung kelihatan ya usianya. Nah, Bapak Ibu, terlanjur sayang. Ini saya dasari firman Tuhan ini dari kitab Bilangan pasal 17. Ada kisah menarik di dalamnya, di dalam Bilangan pasal yang ke-17 itu. Iya, di dalam Bilangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 itu dasar dari firman Tuhan pada hari ini. Ya, dan mengapa kita angkat tema ini terlanjur sayang? Nggak bisa ya pakai ini ya. Kalau nggak bantu saya deh. Sebentar. Itunya sudah dicolok ya? Sudah ya. Saya coba pakai punya saya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa saya nanti jual. Beli yang baru. Iya nggak bisa. Mati ya. Oke nggak apa-apa. Jangan sampai teknologi menghambat firman Tuhan. Iya. Saya angkat tema ini karena kita punya Tuhan yang sungguh sangat sayang kepada kita. Yang percaya katakan amin. Atau jangan-jangan di antara Bapak Ibu ada yang masih meragukan kesayangan dari Tuhan itu kepada kita. Seringkali kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain Bapak Ibu.
Yang kemudian kita merasa bahwa kita ini sama-sama satu pelayanan. Kita sering ke gereja bareng begitu. Tapi kok kamu diberkati, saya enggak. Lalu muncul pikiran negatif dari kita, apakah memang benar Tuhan itu sayang sama saya? Ataukah Tuhan ada pilih kasih sehingga dia diberkati, saya tidak? Ketika dia sakit, lalu dia berdoa, dia sembuh. Sementara saya sakit, saya berdoa, sakitnya masih ada. Lalu kemudian kita mulai berpikir kalau begitu, saya putuskan untuk meninggalkan Tuhan saja. Toh ngapain saya? Pelayanan, saya datang beribadah, tetapi saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan. Saya tidak mendapatkan apa-apa, sementara rekan sepelayanan saya kok doa dijawab. Permisi tanya Bapak Ibu. Lalu kemudian tujuan kita apa untuk percaya Tuhan? Apakah hanya untuk mendapatkan berkat materi kita? Ataukah hanya untuk mendapatkan kesehatan yang kita harapkan? Ataukah hanya untuk mendapatkan jawaban dari setiap doa kita? Loh iya dong. Kalau saya punya Tuhan dan kemudian saya berdoa tidak dijawab, ngapain saya punya Tuhan? Ini kita berpikir secara logika ya Bapak Ibu. Seringkali dan banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Ada transaksional namanya. Ketika saya percaya Tuhan, saya harus diberkati. Ketika saya percaya Tuhan, saya harus mendapatkan kesehatan. Ketika saya percaya kepada Tuhan, saya harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu kemudian Tuhan kita jadikan hamba buat kita untuk memenuhi segala keinginan kita. Betul atau betul? Ketika kita berdoa dan tidak dijawab Tuhan, apa reaksi kita? Ngambek sama Tuhan. Mulai menjauh dari Tuhan. Mulai berpikir ulang untuk rajin datang ke gereja. Bahkan meninggalkan waktu-waktu saat teduh kita sama Tuhan. Karena apa? Karena kita kecewa sama Tuhan. Paulus bilang kita tidak lagi minum susu. Seharusnya makanan keras yang kita asuh. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen. Tetapi kita masih menjadi bayi rohani. Yang ketika kita minta sama Tuhan, kita belum dapat jawaban, kita kecewa sama Tuhan. Kita mundur. Kisah ini diawali dari bilangan 17, Bapak Ibu. Dan di dalam bilangan 16 itu ada satu pemberontakan. Nanti kita akan masuk ke dalam sana. Ini ada satu kisah di dalam bilangan 17, lalu kemudian di dalam bilangan 16 ada juga kisah yang menarik di sana. Bisa dibuat tema yang berbeda, tetapi saya coba rangkai jadi satu kesatuan. Nah, kembali kepada terlanjur sayang. Terlanjur sayang memiliki arti sebuah perasaan yang sudah sangat mendalam kepada. Saya sayang sama anak saya. Banget. Saya punya anak 3. Puji Tuhan awal bulan kemarin yang pertama sudah masuk kerja. Setelah wisuda di bulan November harus nunggu beberapa bulan karena ikut tes gagal. Kirain ikut tes lolos, saat interview dia lupa. Nggak datang interview. Akhirnya gagal juga. Ya, kebetulan ada satu lowongan dan kemudian dia ikut tes, lolos dan sudah bekerja. Puji Tuhan, agak sedikit ringan. Tinggal mikirin anak kedua dan anak ketiga. Ya, setiap kita orang tua yang punya anak pasti juga begitu. Mikirin anak kita. Kita sudah sangat sayang sama anak kita. Meskipun dia itu berontak, meskipun dia itu ngelawan, kita tetap menganggap bahwa itu anak saya. Nah, bisa kita katakan bahwa sebuah perasaan yang mendalam yang sudah sangat mendalam kepada anak kita.
Atau perasaan yang sudah sangat mendalam kepada istri kita, kepada suami kita. Meskipun suami bawel, seharusnya istri yang bawel ya. Kok ada suami yang bawel? Ada. Ya, ada. Kok kalau pulang nggak disediain kopi kok ngamuk gitu. Harusnya disediain kopi. Ya, perasaan yang mendalam kepada istri meskipun istri cerewet, tapi tetap sayang. Meskipun suami susah dibilangin, tetap sayang. Nah, kita masuk di dalam kerohanian nih. Perasaan yang sudah sangat mendalam kepada gereja kita misalnya. Kita datang ke tempat ini karena saya sangat sayang sama gembala. Saya ingin mengembangkan GKRI Epifania. Yang kalau Natal pasti nggak muat tempatnya. Betul ya? Kalau ulang tahun gereja pasti nggak muat tempatnya. Betul ya? Datang harus buru-buru, harus pagian. Supaya dapat tempat di depan. Begitu kan kalau event-event tuh? Sama di gereja saya juga begitu. Tapi kalau hari Minggu biasa, telat-telat dikit lah. Telat 5-10 menit juga pasti masih ada kursi yang kosong. Tenang aja, nggak mungkin penuh begitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, terlanjur sayang memiliki arti sebuah perasaan yang sudah sangat mendalam kepada seseorang, kepada institusi, kepada organisasi, atau kepada siapapun, dan dikatakan meskipun. Kata meskipun inilah yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi terlanjur sayang, sudah kadung sayang meskipun kok gereja terkesan mengabaikan saya, kok gereja terkesan mengucilkan saya, kok gembala rasanya tidak pernah besuk saya, kok ibu gembala rasanya tidak pernah menyapa saya kalau datang. Tapi saya yakin di sini gembalanya baik-baik ya. Amin ya. Bukti bareng kan satu sosok yang padan ini. Apalagi ibu gembala. Tadi saya sempat insecure. Wah, OL-nya ibu gembala. Saya gimana nanti bawa firmannya gitu. Nah, perasaan yang sudah sangat mendalam, mencintai seseorang, mencintai institusi, mencintai organisasi, meskipun saya diabaikan, meskipun saya tidak dianggap, meskipun saya dikucilkan, meskipun saya mendapatkan sesuatu yang sifatnya tidak adil, tetapi saya tetap sayang. Itulah makna dari terlanjur sayang Bapak Ibu. Dan sayang memiliki sebuah relasi. Nggak mungkin saya pas pulang naik motor jalan ke depan lalu ketemu ibu-ibu di sana lalu kemudian saya pinggir, Bu, saya sayang ibu. Apa yang dilakukan ibu itu? Sabok. Mungkin saya bisa diteriakin, saya bisa dipukulin di situ. Sayang, ini sebuah relasi, Bapak. Relasi itu dibangun, bukan tercipta tiba-tiba. Relasi itu terbangun dan butuh waktu. Saya kenal Pak Parang cukup lama karena beliau senior saya. Saya banyak belajar dari beliau mengenai cara menulis, mengenai cara menggembalakan. Saat ini saya merasa khawatir karena tongkat estafet sepertinya sebentar lagi jatuh ke saya itu di sana. Tapi saya berdoa, Tuhan jangan pilih saya jadi gembala karena saya bukan seorang gembala. Gitu. Ya, saya perlu banyak belajar dari Pak Parang. Itu relasi Bapak Ibu. Saya kenal cukup lama dan butuh waktu. Ada ketidaksukaan di antara kita berdua. Tetapi tetap kita menjalin hubungan. Itu sayang namanya. Saya dengan istri saya menikah tahun ini sudah mau masuk usia kayu namanya, pernikahan kayu. 25 tahun. Ya masih muda tapi usia pernikahannya sudah 25 tahun ini. Apakah istri saya sempurna? Enggak. Apakah saya sempurna di mata istri saya? Enggak juga.
Tetapi karena sayang itu, kami berdua tetap menjalani rumah tangga dengan baik. Apakah tidak ada konflik di sana? Ada. Apakah tidak pernah kekurangan? Pernah. Tetapi itu relasi Bapak Ibu. Yang terbangun butuh waktu. Itu hubungan namanya. Sayang itu tidak tercipta tiba-tiba, tetapi hubungan yang membutuhkan waktu, proses dan sebagainya. Dan di dalam sayang itu dituntut pengorbanan. Nah, pengorbanan itulah mewakili kata meskipun ini. Ya. Pengorbanan itulah yang membawa kita kepada kata meskipun. Meskipun istri saya cerewet sih enggak. Ya, cuman agak sedikit namanya wanita ya. Tapi dia tetap istri saya. Meskipun suka hangout sama teman-teman gitu. Ya, kemarin saya lagi sakit hampir 1 bulan. Sempat bolak-balik ke dokter sampai 4 kali. Akhirnya saya minta rujukan, saya harus ke dokter spesialis. Saya pergi ke dokter spesialis, akhirnya di rongsen paru saya, cek dahak. Dan kemarin baru di WhatsApp dari rumah sakit, cek dahak saya nggak berhasil. Jadi saya harus balik lagi ke rumah sakit untuk ambil tabung. Ya, nah kemarin itu habis ibadah komisi wanita, ya, dia ada rencana main sama temannya. Saya bilang nggak usah lah, temani saya di rumah, saya sendirian. Karena anak-anak saya 3 itu sedang keluar rumah. Saya minta temani saya karena saya sendirian. Nanti kalau saya kenapa-napa di rumah gimana? Enggak enak, udah janji dan sebagainya dan sebagainya. Inilah pengorbanan Bapak Ibu. Ya sudah, kamu main saja. Tapi antar saya pulang dulu. Kalau sehat biasanya saya temani dia main. Ya, dia suka nongkrong di kafe atau main biliar di Petujuh Pinang Sia gitu. Sama teman-teman gereja Bapak. Jadi saya merasa aman juga. Ya. Dan saya di rumah sendirian kemarin. Itulah pengorbanan yang kadang-kadang kita merasa kok harapan kita tidak dipenuhi. Kok keinginan kita tidak dijawab. Meskipun tetapi karena rasa sayang saya berkorban. Ya sudah, kamu main, saya di rumah istirahat. Jadi terlanjur sayang, ada pengorbanan di sana, ada hubungan yang tercipta di sana. Lalu apa konteksnya dengan firman Tuhan pada hari ini? Boleh saya minta klik? Rick Warren pernah berkata begini, mudah mengasihi orang-orang seperti dirimu, tetapi ketika Tuhan mengajarimu kasih sejati, Dia akan membawa orang-orang yang tidak menyenangkan ke dalam hidupmu. Rick Warren, seorang penulis, seorang hamba Tuhan, seorang gembala gereja. Lalu kemudian firman Tuhan mendasarinya di dalam Lukas pasal 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu, kita di dalam komunitas gereja, seringkali kita berharap kita ini homogen. Tahu ya homogen ya? Satu gitu. Satu jenis. Homogen. Satu karakter. Kalau melankolis semua. Kalau sanguin semua. Untuk menghindari konflik, kita berharap ini kita homogen. Tetapi di dalam gereja, di dalam institusi, di dalam organisasi manapun, kita ini heterogen. Tercipta dari berbagai latar pendidikan, tercipta dari latar belakang budaya, tercipta dari latar belakang sosial. Dan ini tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu dikatakan Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat 32. Kalau kamu mengasihi orang-orang yang sepertimu, apakah jasamu? Dan Tuhan mengizinkan orang-orang yang tidak sependapat dengan kita
Justru disitulah ukuran kasih kita kepada orang lain. Kami di majelis ya, karena saya duduk di kemajelisan juga, itu kadang-kadang kalau rapat suasananya nggak enak Bapak Ibu. Apalagi kalau kita mau memutuskan sesuatu. Saya nggak tahu di majelis di sini. Suka konflik nggak kalau rapat? Ngikut aja ya, cari aman. Kami di kemajelisan tuh ya karena rata-rata anak muda, ya idealisnya tinggi. Jadi suka nggak bisa harus begini, nggak bisa menurut gua begini gitu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam organisasi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, dasar firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 17, saya rindu kita semua membukanya. Di dalam Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13. Yang pria boleh terima kasih Pak Gembala. Nah ini salah satu contohnya gembala yang baik. Dia tahu saya kering tenggorokannya. Oke, kaum pria bantu kita baca ayat yang pertama, ayat yang kedua wanita silih berganti sampai ayat yang ke-13. Yang mengerti katakan amin. Oke, yuk kita baca sama-sama dengan judul perikop tongkat Harun berbunga. Yang pria terlebih dahulu, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan seluruh mereka memberikan kepada makanan khusus dan suku. Semua pemimpin bendera memberikannya. Suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Satu bersama yang memimpin dalam belakangnya. Ada mulai harus siapa Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu dalam seekor penemuan yang akan tempat kamu biasa bertemu dengan kamu. dan orang yang menjadi tongkat orang itu akan berlunas. Sehingga yang tercatat mereka kepada kami sehingga tidak usah menggunakan kami. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan demokrasikan di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat itu di hadapan Tuhan dalam Ketika Musa bersemayam dalam kemah itu, maka tangan tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan hukum, membakar bunga, dan membawa tongkat. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan hukum untuk saksikan dari kita bagi orang-orang tongkat. Sehingga mereka mengambil mereka dan tidak benar lagi, supaya mereka mati. Dan Musa membuat demikian sehingga yang diterangkan Tuhan kepadanya. Demikian dibuat-buatnya. Kemudian Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Iya, amin. Apa yang melatar belakangi Bilangan 17 ini? Kalau kita baca tadi, bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk setiap suku mengumpulkan satu tongkat. Jadi karena 12 suku ada 12 tongkat di sana. Kemudian apa yang melatar belakangi Tuhan memerintahkan Musa untuk seluruh pemimpin pasukan, kepala suku mengumpulkan tongkat-tongkat itu. Nah, di dalam Bilangan pasal 16 ayat yang ke-41 berkata begini. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap. Bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pasal 16
dari kitab Bilangan adanya pemberontakan dari Korah, Datan, dan Abiram. Pemberontakan kepada siapa? Pemberontakan kepada pemimpin Israel, yaitu Musa dan Harun di dalamnya. Adanya sikap iri hati dari Korah, Datan, dan Abiram kepada Musa. Kok hanya Musa yang diutus Tuhan? Kok hanya Musa yang dipilih Tuhan? Saya juga bisa dong. Sampai pada akhirnya Tuhan murka. Berapa banyak bangsa Israel yang mati saat itu? Ketika Allah murka kepada bangsa Israel. Kok kalian tidak memahami bahwa kasih sayang saya kepada kalian begitu rupa? Bahwa ketika Musa sudah membawa mereka dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, mereka tetap mengeluh. Kalau kamu nggak bawa kami dari tanah itu, kami tetap menikmati madu dan susu. Kami tidak akan mengalami kesusahan. Kami tidak akan menderita, kami tidak akan sengsara. Tetapi kenapa kamu bawa kami ke tempat ini? Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itulah di dalam Bilangan pasal 17, kisah dari pasal 16 ini yang melatar belakangi kenapa Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mengumpulkan satu tongkat dari satu suku. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam Bilangan pasal 17 sangat jelas sekali bahwa hanya tongkat Harun dari suku Lewi yang berbungah di dalam. Jadi bicara tentang terlanjur sayang, ada dua alasan yang dimiliki oleh Allah bagi bangsa Israel dan tentunya secara kontekstualisasi kepada kita saat ini. Seringkali kita berontak sama Tuhan, Bapak Ibu. Sama seperti Korah, Datan, dan Abiram, kita marah kepada gembala kita karena alasan-alasan tertentu. Kita marah kepada ibu gembala kita karena alasan-alasan tertentu. Kita juga marah dengan majelis. Kok majelis itu aja? Kok saya nggak pernah diminta jadi majelis? Kok saya nggak pernah dilibatkan jadi majelis? Kok saya nggak pernah ditanya saya mau pelayanan apa? Ada muncul keiri hatian di sana. Sama seperti Korah, Datan, dan Abiram kita. Tetapi Allah tetap sangat menyayangi kita. Kenapa? Karena Allah sudah terlanjur sayang sama kita. Sama Bapak Ibu. Meskipun kita suka membuat Tuhan kecewa, tapi Tuhan tetap sayang kita. Di dalam Bilangan 17 yang mendasari firman Tuhan pagi hari ini, ada dua alasan yang Allah punya. Ketika Allah melihat Musa diperlakukan sedemikian rupa, Allah memberikan perintah kepada Musa. Dan alasan yang pertama adalah Musa tidak lagi mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Kenapa Tuhan memberikan perintah di dalam Bilangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-5? Bilangan pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-13 tadi, alasan yang pertama adalah dari ayat yang ke-5, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas, demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut. Jadi Allah ingin membuktikan bahwa kuasa Allah lah yang bekerja atas Musa. Bukan kehendak Musa untuk bangsa Israel melakukan ini, itu. Allah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel disuruh kumpulkan tongkat yang ada. Lalu kemudian tongkat itu disimpan dan pada akhirnya tongkat Harun dari suku Lewi itu berbunga. Tuhan ingin menyatakan kuasanya supaya sungut-sungut itu tidak lagi terjadi dari bangsa Israel. Bagaimana Allah menyatakan sayangnya kepada bangsa Israel, menyatakan sayangnya kepada Musa, oleh sebab itulah Allah menunjukkan kuasanya kepada mereka, supaya mereka sadar dan tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa.
Segala keputusan yang Musa ambil bukanlah keputusan dari Musa pribadi, tetapi Allah yang menuntun Musa, Allah yang memberikan hikmat kepada Musa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengarah dengan kebijakan-kebijakan gembala sidang kita, dan kita berbicara seolah-olah ini keputusan gembala ini agak lain gitu. Dan kita mulai meragukan gembala kita. Padahal gembala kita sudah dipilih Tuhan. Tetapi kita tetap meragukannya. Seberapa banyak kita sering meragukan gembala kita. Saya pernah kecewa sama gembala saya. Jujur saya pernah kecewa sama gembala saya. Meskipun gembala saya sudah puluhan tahun dia melayani. Saya pernah kecewa. Karena saya merasa gembala sidang saya tidak pernah buat program untuk gereja. Saya pernah kecewa. Dan ketika saya menyusun renungan ini, saya kemudian teringat kisah itu. Bahwa saya kecewa sama gembala. Tetapi kemudian saya disadarkan bahwa di dalam kekurangan gembala saya, banyak kelebihan yang beliau punya. Adanya personal in touch di sana dengan jemaat. Hubungan pribadi yang baik dengan jemaat. Bahkan waktu dulu sempat ada clash antara majelis dengan gembala. Banyak jemaat yang berkata sama saya bahwa kalau gembala dipindah tugaskan, saya akan ikut gembala. Saya akan meninggalkan gereja ini. Begitu dekatnya hubungan jemaat dengan gembala saya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel. Oleh karena itulah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Bahwa keputusan-keputusan yang Musa ambil bukanlah keputusan-keputusan yang berdasarkan ego pribadi Musa. Bukan berdasarkan keinginan Musa. Tetapi Allah yang memberikan hikmat kepada Musa untuk menentukan segala sesuatunya bagi bangsa Israel. Dan harapan Tuhan supaya bangsa Israel tidak bersungut-sungut. Oleh karena itulah Allah memberikan kuasa supaya tongkatnya Harun itu berbunga. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, alasan yang kedua agar bangsa Israel tidak mati. Kenapa agar bangsa Israel tidak mati? Karena di dalam pasal 16, kalau kita baca di bagian terakhir, berapa banyak orang yang mati karena pemberontakan. Dan Allah ingin supaya tidak ada lagi kematian-kematian seperti itu. Begitu sayangnya Allah terhadap bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat hal ini, apa yang ada di dalam pikiran kita, secara kontekstualisasi kehidupan kita bergereja saat ini, di tempat ini. Apakah kita sering bersungut-sungut di dalamnya? Apakah kita sering berontak di dalamnya? Sehingga iman kita menjadi kering. Sehingga kerohanian kita tidak bertumbuh. Oleh karena ego-ego kita yang kita kembangkan. Adanya perseteruan antara jemaat dengan jemaat. Adanya perseteruan antara jemaat dengan majelis. Bahkan adanya perseteruan antara jemaat dengan gembala. Terlebih adanya perseteruan dengan majelis dengan gembala. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa meskipun Allah memiliki alasan di ayat yang kelima dan 10, ini ngeri sekali. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa di ayat yang ke-12. Haruskah kami habis binasa di ayat yang ke-13? Jadi apa yang Tuhan tunjukkan dengan dua alasan itu, saya sangat sayang kamu, saya berbuat ini untuk kamu. Tetapi harapan Allah kembali musnah ketika ayat 12 dan ayat 13 itu muncul di hadapan kita. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati,
kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Ayat yang ke-13, siapapun juga yang mendekat ke kemah suci, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Jadi Tuhan sudah melakukan bukti-bukti, berharap tidak ada lagi sungut-sungut dari bangsa Israel. Berharap bangsa Israel tidak lagi mengalami kematian karena pemberontakan. Kenapa pemberontakan itu terjadi? Mereka ingin melayani kemah suci secara langsung. Dan Allah berharap mereka tidak mati lagi. Ketika Allah menunjukkan kuasanya, Allah berpikir mereka harusnya sadar dengan kuasa Tuhan. Harusnya mereka sadar dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Tetapi oleh karena bangsa Israel dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, mereka tetap mengeluh kepada Tuhan. Haruskah kami binasa? Bahkan di ayat yang ke-13, siapapun juga yang mendekat ke kemah suci. Artinya masih ada harapan dari mereka untuk mendekat ke kemah suci. Sekalipun ada aturan, hanya orang-orang tertentu yang dipilih Allah yang berada di dalam kemah suci. Tetap bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, oleh karena Allah terlanjur sayang, kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah itu kekal adanya. Bangsa Israel layaknya kita hari ini. Meskipun kita sudah diberkati Tuhan, meskipun kita sudah diberikan kekuatan sama Tuhan, tapi kita tetap mengeluh sama Tuhan. Kita tetap tidak percaya pada Tuhan. Mudah sekali Tuhan buat kita mati. Mudah sekali Tuhan memindahkan kita. Tapi oleh karena kasih sayangnya Tuhan kepada kita, Tuhan tetap menjaga kita. Betul? Kita sering marah sama Tuhan oleh karena ketidakadilan menurut kacamata kita. Kita seringkali berniat mundur dari gereja, berniat meninggalkan iman Kristen kita. Padahal setiap hari, setiap saat, kita mendapatkan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendapatkan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Tapi sesering itu pula, kita tetap mengeluh kepada Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita mau belajar untuk tidak lagi mengeluh kepada Tuhan. Amin. Untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kata tetap bersyukur mudah diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan. Bapak Ibu tahu, saya harus selesai disertasi saya bulan Maret akhir. Tapi sejak sidang proposal sampai saat ini saya belum konstruk disertasi saya. Saya sudah ditanya oleh pembimbing kedua. Tapi karena saya tubuhnya lemah saat ini, saya tidak punya waktu untuk bisa mengkonstruk disertasi saya, membangun membuat disertasi saya sempurna sampai pada sidang nanti. Saya pikir Tuhan kalau misalnya memang saya nggak harus naik sidang tahun ini nggak apa-apa deh. Ya udah mulai patah arang gitu. Karena buat disertasi itu sangat susah dibandingkan skripsi dan tesis gitu. Saya harus datang ke Tangerang, ke lokus penelitian saya di GBI Gerendeng Pulo. Harus bolak-balik ke sana, harus cari informasi dan sebagainya. Sementara rasanya saya belum sanggup pergi jauh-jauh. Kadang saya mengeluh sama Tuhan, kenapa penyakit ini dikasih saat waktu-waktu genting yang saya punya. Harusnya dalam 1 bulan ini saya sudah selesai ini bab 3, bab 4 begitu. Tinggal nanti bulan berikutnya bab 5 selesai, sudah saya tenang.
tinggal ikut bimbingan, koreksi sedikit, selesai. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi sama saya. Dan saya diajar Tuhan untuk tetap bersyukur Bapak Ibu. Sulit nggak buat kita untuk tetap bersyukur? Meskipun keadaan kita nggak mau, kita nggak bisa terima sesuatu keadaan, kondisi yang kita nggak pernah harapkan kok terjadi sama kita. Kita tetap mengeluh sama Tuhan. Padahal Tuhan ajarkan bersyukur selalu sama Tuhan. Di dalam kemengeluhan kita, Tuhan tetap setia. Sebab kasih Allah itu kekal adanya Bapak Ibu. Saya mau mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan satu ayat. Kalau dengar kata akhir kayaknya matanya langsung melek ya. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Perhatikan baik. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita yang sampai saat ini masih seperti bangsa Israel yang Tuhan sudah tunjukkan kuasanya, kasihnya, kemurahannya, tetapi tetap mengeluh. Hari ini kita mau belajar. Jangan sampai kita berkata, ya nggak apa-apa lah saya mengeluh karena Tuhan itu baik. Kan kasih setia Tuhan kan tidak pernah berkesudahan. Jadi nggak apa-apa lah saya mengeluh gitu. Jangan dipelintir kalimatnya Bapak Ibu. Kita mau belajar hari ini untuk kita tidak mengeluh dalam hidup ini. Amin. Karena kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Meskipun kita selalu mengeluh, meskipun kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, meskipun kita selalu merasa kurang cukup, tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang selalu peduli kepada kita. Amen. Allah yang dengan kasih-Nya mencukupkan kehidupan kita. Meskipun kita tetap masih merasa kurang, Allah tetap menyediakan buat kita. Jangan pernah tinggalkan iman itu. Jangan pernah. Karena orang Kristen hanya memiliki iman dan pengharapan. Hanya itu modal kita sebagai orang Kristen. Tetap beriman, tetap berpengharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlanjur sayang sama kita. Amin. Ketika kita sadari Tuhan sudah terlanjur sayang sama kita, Bapak Ibu, kita akan menangis dengan air mata yang banyak kalau kita sadari Tuhan itu baik adanya. Meskipun saya anak pembangkang, meskipun saya umat yang suka berontak, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Biar kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlanjur sayang sama kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kembali kami dikuatkan, kembali kami diteguhkan bahwa Allah kami adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, bahwa Allah yang sungguh-sungguh peduli kepada kami, meskipun kami sering mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Ampuni kami Bapa yang selalu membuat Engkau kecewa, yang selalu membuat Engkau terluka. Ajar kami untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap berpengharap kepada Tuhan. Berdoa secara khusus buat gereja ini, mari Tuhan yang berkati. Tuhan berikan kelimpahan berkat atas gereja ini. Pertumbuhan iman, pertumbuhan jemaat, mari Tuhan teruskan.
Sehingga gereja ini boleh menjadi saksi yang nyata bagi lingkungan di sekitar. Mereka diberkati karena keberadaan gereja ini. Kau berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kau berkati anak-anak sekolah minggu. Kau berkati gembala, ibu gembala, dan seluruh keluarga. Kami bersyukur Tuhan, kami kembali diizinkan berbakti pada pagi hari. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pemilik hidup kami. Terpuji termulia nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Amin. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan dengan iman, tak pernah ku sesali mengiring Engkau Yesus. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan bersama-sama, melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapat mahkota Kita satu dalam doa.
Kami sangat berharap dan itu menjadi iman kami kepada Tuhan. Sekali waktu kami mendapatkan mahkota itu, seperti yang kami nyanyikan bersama-sama. Biarlah fokus kami tetap kepada Tuhan. Dengan demikian mahkota menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati akan hamba-Mu dalam hal ini Pak Evangelis Sertanto yang telah mengingatkan setiap kami betapa Tuhan begitu sayang, terlanjur sayang kepada setiap kami. Dan biarlah kami boleh menyambutnya dengan baik, dengan memperbaiki sikap kami, perilaku kami di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan disukakan lewat perilaku atau kehidupan kami. Dan kasih sayang Tuhan boleh terbalaskan sekalipun tidak maksimal. Kami terus akan belajar dan belajar. Dengan demikian ya Tuhan, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu sekali lagi sebagaimana doa dari pemimpin pujian. Tuhan tolong untuk kesehatannya. Pulihkan. Tuhan tolong untuk usahanya dalam hal tesis yang ada. Tuhan campur tangan. Disertasi, Tuhan yang campur tangan. Sebagaimana tesis S2-nya, disertasi S3-nya. Dalam pertolongan Tuhan, Tuhan tuntaskan. Demikian juga untuk anak-anaknya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih apa yang diusahakan oleh hamba-Mu untuk mendidik anaknya tidak sia-sia. Anak yang pertama boleh menyelesaikan kuliah dan akhirnya bisa bekerja untuk masa depannya. Demikian juga untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah Tuhan mereka tetap setia dan melayani Tuhan dengan tetap rendah hati dan sukacita untuk menerima setiap jadwal yang ada. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu saat mengangkat pujian, saat berdoa, bahkan saat mendengar firman-Mu, memperhatikan dengan baik dan tidaklah sia-sia apa yang ditaburkan. Karena kami meyakini sebagaimana firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karenanya kami serahkan sidang jemaat-Mu satu persatu sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini. Supaya yang tidak hadir boleh hadir minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Kami merindukan bangku-bangku yang ada boleh terisi penuh oleh sidang jemaat. Kami juga teringat untuk sidang jemaat-Mu yang berlatar belakang Tionghoa. Biarlah mereka semua juga boleh bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain merayakan Imlek yang ada ya Tuhan. Untuk membangun kebersamaan dan menjaga identitas sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia. Bahwa mereka yang latar belakang Tionghoa adalah bagian dari Indonesia yang juga adalah Tionghoa itu sendiri. Kontribusi terhadap bangsa ini juga tidak pernah diragukan sebagaimana suku-suku yang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kesehatan kami, untuk iman kami, untuk rumah tangga kami, untuk tantangan-tantangan yang ada. Biarlah sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, kami tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Kami tidak mengeluh, tapi kami belajar dan terus belajar untuk mengucap syukur atas apapun yang terjadi, yang kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk pemerintah yang ada. Karuniakanlah hikmat bijaksana kepada pemerintah kami. Biarlah mereka memutuskan segala kebijakan, tidak sembarang memutus. Demikian juga untuk anggota DPR RI, tidak sekedar menerima,
tapi mereka boleh mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam banyak hal Tuhan, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang kuat secara ekonomi, menjadi bangsa yang kuat secara pertahanan, menjadi bangsa yang kuat secara budaya ya Tuhan. Di tengah-tengah persaingan tingkat tinggi antar negara, antar benua, dan bahkan di tengah-tengah situasi keadaan alam yang sering juga tidak bersahabat dengan kami, dengan banyaknya bencana yang ada. Terima kasih, kami juga bawa dalam doa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun Tuhan, baik di pusat, maksudnya di pusat kota, di daerah, bahkan yang ada di pedalaman-pedalaman, supaya tetap berlandaskan firman Tuhan, supaya tetap Yesus yang dipuji, ditinggikan, dipermuliakan, supaya tetap menjalankan amanat agung. Dan kami berdoa, gereja boleh bersatu Tuhan, denominasi boleh berbeda, tapi kesatuan dan saling mendukung tetaplah ada di lingkungan gereja masing-masing. Terima kasih, kami juga tidak lupa berdoa untuk tetangga-tetangga dari gereja ini. Bahkan untuk kami dimanapun sidang jemaatmu berada, jauhkanlah dari penggusuran semena-mena, jauhkanlah dari kebakaran, jauhkanlah dari kerusuhan Tuhan. Dan jadikan kami sidang jemaatmu sebagai sidang jemaat yang tetap fokus kepada Tuhan, yang tahu bahwa kami adalah murid Tuhan, yang harus menjadi saksi dimanapun kami ditempatkan. Kalau ada orang-orang berniat jahat terhadap kami, kuasa-kuasa kegelapan, kami mohon perlindungan yang daripada Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan begitu sempurna untuk kami. Kami teringat juga ya Tuhan untuk anak-anak remaja pemuda di tempat ini. Tuhan, sekali lagi jauhkan panah api si jahat terhadap mereka. Biarlah anak-anak remaja pemuda di tempat ini tetap dalam pimpinan Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Biarlah sidang jemaatmu terus berdoa untuk anak-anak mereka, supaya remaja pemuda di tempat ini menjadi remaja pemuda yang unggul, yang bijaksana, yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Ini doa kami, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami dalam perjalanan pulang, bahkan sepanjang minggu, di dalam berbagai kegiatan yang ada. Biar nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam perhatiannya, yang selalu ada dalam kasih sayangnya, yang selalu ada dalam wewenangnya. Karenanya arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkatnya. Adapun kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sukacita dari Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.